Halo Bapak Ibu guru hebat, berjumpa lagi di video saya. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pelaksanaan tindak lanjut setelah Bapak Ibu mengumpulkan dokumen tindak lanjut dan dinilai oleh kepala sekolah atau atasan. Pengisian ini dilakukan oleh Bapak Ibu yang telah mencapai progres 75% di praktik kinerja. Nah, langkah-langkah berikut ini akan dilakukan untuk mencapai progres 100%. Nah, silakan Bapak Ibu perhatikan cara pengisiannya. Baik, di sini sudah beranda TMM saya. Silakan Bapak Ibu menuju ke pengelolaan kinerja. Seperti biasa, kita klik guru sebagai pegawai. Nah, di progres praktik kinerja saya, di sini masih 75%. Karena dokumen tindak lanjut yang sudah saya kumpulkan sudah dinilai oleh atasan. Nah, untuk langkah selanjutnya silakan klik cek praktik kinerja, kemudian ke bawah menuju ke pelaksanaan tindak lanjut. Nah, karena di sini pembinaan kinerja pelaksanaan tindak lanjut sudah diisi oleh atau sudah dinilai oleh atasan, maka sudah ternilai atau sudah mencapai 75%. Nah, selanjutnya langkah 25% berikutnya untuk mencapai 100% yaitu pembinaan kinerja. Isi dokumen refleksi tindak lanjut. Diskusi dengan atasan untuk mengisi capaian, tantangan, dan upaya perbaikan. Nah, untuk mengisi ini, silakan diskusi dengan atasan. Baik, karena saya sudah pernah mengisinya, maka di sini tombolnya lanjutkan. Namun Bapak Ibu, kalau belum pernah mengisi, tombol di sini adalah isi dokumen. Silakan Bapak Ibu klik tombolnya. Nah, kita sudah masuk di dokumen refleksi tindak lanjut. Silakan ke bawah. Di sini ada beberapa pertanyaan terkait tindak lanjut atau upaya tindak lanjut yang telah kita pilih sebelumnya. Nah, di sini ada dua bagian. Yang pertama, pilihan belajar. Kemudian yang kedua, pilihan belajar dari PMM. Baik Bapak Ibu, untuk mengingat kembali tujuan tindak lanjut dan upaya tindak lanjut yang telah kita isi sebelumnya, bisa Bapak Ibu klik tombol selengkapnya. Demikian, kalau sudah dibaca, bisa klik tombol kembali. Nah, untuk yang pertama, pertanyaan pertama, apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Nah, silakan lihat upaya tindak lanjut yang Bapak Ibu telah isi sebelumnya. Di sini, ini upaya tindak lanjut saya ada 3, berkolaborasi, melakukan pelatihan mandiri, dan mencari dan mempelajari tentang dinamika kelas di media sosial. Nah, silakan Bapak Ibu mengisi inspirasi yang didapatkan di kolom ini dengan batas maksimal 500 karakter. Ya, tidak harus sampai 500, namun batas maksimalnya 500 karakter. Nah, inspirasi apakah boleh 1? Boleh saja Bapak Ibu. Silakan inspirasi baru apa yang Bapak Ibu temukan selama upaya tindak lanjut. Nah, dari saya, upaya tindak lanjut, saya mendapatkan inspirasi baru yaitu memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan ide-ide tentang apa yang dirasakan tanpa ada rasa takut. Kemudian yang kedua, mendorong dan meyakinkan peserta didik untuk melakukan hal-hal positif dan menaati kesepakatan kelas yang telah diyakini bersama. Dan yang ketiga, mengimplementasikan strategi pembelajaran yang lebih berorientasi pada peningkatan keterampilan berkomunikasi peserta didik. Ini ada hubungannya dengan tujuan tindak lanjut yang saya isi sebelumnya. Yang ini ada tujuan tindak lanjut yang sudah pernah saya isi. Ada hubungannya dengan inspirasi yang saya temukan. Baik, setelah Bapak Ibu mengisi inspirasi yang ditemukan, lanjut ke pertanyaan kedua. Berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas atau satuan pendidikan yang telah Anda lakukan? Nah, ini terkait dengan inspirasi yang disebutkan di kolom pertama. Di sini ditanyakan, apa perubahan yang Anda lakukan baik di dalam kelas ataupun di luar kelas atau di sekolah? Nah, di sini ada kolom. Silakan Bapak Ibu
memasukkan keterangan perubahan praktik apa yang telah Anda lakukan dengan batas maksimal 500 karakter. Nah, di sini saya memasukkan atau menjelaskan berdasarkan inspirasi yang saya dapatkan, saya telah berusaha menjadi guru yang terbuka dan menyenangkan baik di dalam maupun di luar kelas. Saya selalu berusaha mendorong peserta didik untuk melakukan hal-hal positif dan menaati kesepakatan kelas yang telah diyakini bersama. Saya selalu mendorong peserta didik untuk memiliki disiplin positif dalam diri yang tumbuh menjadi gaya hidup atas dasar kemauan sendiri atau motivasi intrinsik, bukan karena paksaan. Nah, ini yang telah saya lakukan atau perubahan yang saya lakukan berdasarkan dari inspirasi yang saya temukan. Setelah Bapak Ibu mengisi perubahannya, silakan lanjut ke bawah. Ada pertanyaan ketiga. Apa 3 tantangan yang paling sulit yang akan Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut? Baik, di sini ada kolom untuk Bapak Ibu menjelaskan 3 tantangan paling sulit yang akan Bapak Ibu hadapi dalam melakukan perubahan. Nah, di sini saya sudah memasukkan sebelumnya tantangan yang paling sulit yang akan saya hadapi dalam melakukan perubahan, yaitu 1. Mendorong setiap peserta didik untuk menaati kesepakatan kelas meskipun karakter setiap peserta didik berbeda-beda. Jadi itu yang menurut saya sulit, karena setiap peserta didik memiliki karakter yang berbeda. Jadi tidak semuanya gampang kita dorong untuk menaati kesepakatan kelas. Kemudian yang kedua, tetap mengontrol emosi dan egoisme dalam menghadapi peserta didik yang melanggar, baik di dalam maupun di luar kelas. Baik, terkadang kita mudah emosi ataupun mementingkan kepentingan sendiri ketika ada anak-anak yang melanggar. Jadi kita mengontrol emosi dan jangan egois dalam menghadapi peserta didik yang melanggar. Kemudian yang ketiga, membiasakan diri untuk melakukan pembinaan dan tidak memberikan hukuman kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran. Jadi Bapak Ibu telah kita ketahui bersama, di disiplin positif itu tidak ada konsep hukuman, tapi di sini pembinaan yang dilakukan terus-menerus yang namanya disiplin positif. Mungkin kalau 1-2 kali bisa, namun yang agak susah atau tantangan yang sulit yaitu konsisten dengan apa yang kita lakukan. Jadi konsisten itu tantangan sulit untuk melakukan pembinaan kepada peserta didik yang kita tahu Bapak Ibu sebelumnya pasti lebih sering menggunakan hukuman ketika ada peserta didik yang melanggar. Baik, setelah Bapak Ibu mengisi tantangan di kolom ini dengan maksimal 500 karakter, lanjut ke pertanyaan keempat. Bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan terjadi? Nah, pertanyaan ini ada lagi hubungannya dengan pertanyaan sebelumnya. Rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut. Nah, di sini saya juga memasukkan rencana, ada 4 rencana. Rencana yang akan saya lakukan dalam mengatasi tantangan tersebut yaitu: pertama, memahami karakter setiap peserta didik agar dapat mendekatkan diri dengannya untuk mendorong, menaati, dan menegakkan kesepakatan kelas. Dan yang kedua, tetap sabar menghadapi peserta didik yang melakukan pelanggaran. Ketiga, konsisten dalam pembinaan, bukan menghukum kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran. Dan yang keempat, berkolaborasi dengan atasan dan rekan sejawat terkait cara menghadapi perilaku peserta didik. Nah, itu rencana saya untuk mengatasi tantangan yang saya telah jelaskan di kolom sebelumnya. Nah, untuk rencana ini juga dibatasi 500 karakter. Silakan Bapak Ibu jelaskan apa rencana untuk mengatasi tantangan yang telah Bapak Ibu sebutkan di kolom sebelumnya. Baik, untuk pilihan belajar atau 4 pertanyaan di pilihan belajar pertama ini sudah selesai. Kita lanjut ke bawah, bulir ke bawah. Di sini ada pertanyaan yang sama. Jadi di sini ada 4 pertanyaan yang sama dengan pertanyaan sebelumnya. Namun ini ada kaitannya dengan modul yang kita pilih di PMM. Jadi sebelumnya atau pada saat pengisian dokumen tindak lanjut, di situ kita memilih pilihan belajar
dari PMM. Ini yang bersifat opsional. Kita bisa memilih 1, bisa memilih 2, bisa memilih 3. Nah, sebelumnya saya sudah memilih 3 modul untuk pilihan belajar di sini. Yang pertama kemarin saya memilih modul pembelajaran berdiferensiasi, yang kedua modul restitusi, dan yang ketiga pembelajaran mandiri. Nah, yang kita jawab nanti di sini ada hubungannya dengan modul yang telah kita pelajari. Baik, pertanyaan yang pertama sama dengan yang tadi di atas. Apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Nah, setelah saya mempelajari modul tersebut, saya mendapat inspirasi atau hal baru. Guru perlu merancang strategi pembelajaran berdiferensiasi agar pembelajaran efektif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik dalam pelepasan tanggung jawab bertahap. Jadi, ada hal baru di sini yang saya dapatkan, yaitu pelibatan peserta didik dan pelepasan tanggung jawab bertahap. Selanjutnya, modul yang kedua, menerapkan metode restitusi untuk mendisiplinkan peserta didik di sekolah. Kemudian yang ketiga, guru perlu terlebih dahulu memiliki keterampilan regulasi diri agar bisa menjadi teladan bagi peserta didik. Baik, silakan Bapak Ibu jelaskan di sini inspirasi yang didapatkan dari belajar di modul PMM dengan batas 500 karakter. Setelah Bapak Ibu mengisinya, silakan lanjut ke bawah. Pertanyaan yang kedua yang sama dengan yang di atas. Berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas atau di satuan pendidikan yang telah Anda lakukan? Nah, yang telah saya lakukan yaitu, saya sudah jelaskan di sini. Pertama, mengimplementasikan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga tercipta pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Jadi, upaya tindak lanjut saya yang kulakukan untuk melakukan perubahan di dalam kelas saya yaitu pembelajaran dengan strategi berdiferensiasi agar pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian yang kedua, mendisiplinkan peserta didik dengan metode segitiga restitusi di sekolah. Jadi setelah saya sudah memahami mengenai restitusi, metode restitusi untuk mendisiplinkan peserta didik di sekolah, saya telah menerapkannya mendisiplinkan peserta didik dengan metode tersebut di sekolah saya. Kemudian yang ketiga, berusaha menjadi guru yang pembelajar mandiri sehingga dapat menjadi pedoman bagi peserta didik. Nah, di sini agar menjadi contoh yang baik, kita sebagai guru perlu lakukan terlebih dahulu sebelum peserta didik kita yang melakukannya. Sebagai di sini yang modul yang ketiga yang saya pelajari yaitu pembelajar mandiri. Jadi terlebih dahulu kita sebagai guru harus menjadi pembelajar mandiri sebelum peserta didik kita yang menjadi pembelajar mandiri, agar peserta didik kita dapat tokoh yang diteladaninya. Selanjutnya kita ke pertanyaan ketiga sama dengan yang di atas juga. Apa 3 tantangan paling sulit yang akan Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut? Ada lagi hubungannya dengan kolom-kolom sebelumnya. Nah, saya sudah masukkan juga 3 tantangan berdasarkan dengan modul yang saya pelajari. Yang pertama, guru perlu merancang modul ajar yang memuat strategi pembelajaran berdiferensiasi. Jadi, guru perlu merancang modul ajar yang memuat strategi pembelajaran berdiferensiasi agar kebutuhan setiap peserta didik dapat terpenuhi untuk mencapai tujuan belajarnya. Kemudian yang kedua, guru perlu sabar dan konsisten dalam menerapkan metode segitiga restitusi dalam mendisiplinkan setiap peserta didik. Jadi, itu tantangan sulit juga bagi saya karena saya harus sabar dalam kondisi apapun dengan banyaknya karakter peserta didik dan harus konsisten tidak membeda-bedakan setiap peserta didik. Kemudian yang ketiga, guru harus mampu meregulasi dirinya dalam setiap kegiatan belajar agar dapat menjadi teladan bagi peserta didik. Ini ada hubungannya dengan modul ketiga. Kemudian pertanyaan terakhir, bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan terjadi? Nah, ini ada hubungannya lagi dengan kolom sebelumnya, rencana. Saya sudah memasukkan juga di sini ada 3 rencana. Yang pertama,
melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik sehingga dapat menyusun pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, rencana saya sebelum membuat atau menyusun pembelajaran yang berdiferensiasi, saya harus tahu dulu sebatas apa kemampuan peserta didik saya dengan melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui kebutuhan belajar setiap peserta didik. Rencana yang kedua, tetap sabar dan konsisten dalam menghadapi perilaku setiap peserta didik untuk mendisiplinkannya dengan metode segitiga restitusi. Dan yang terakhir, menjadi pembelajar mandiri yang memiliki regulasi diri dan memahami dirinya dengan baik sehingga mampu memotivasi peserta didik. Silakan Bapak Ibu memasukkan rencana di sini dengan batas juga 500 karakter. Nah, setiap kolom saya sudah isi. Dan apabila Bapak Ibu sudah yakin dengan isian yang sudah diisi sesuai dengan pertanyaan, silakan Bapak Ibu klik tombol kumpulkan yang ada di bawah ini. Namun apabila masih belum yakin, masih ada yang mau diubah nantinya, bisa klik tombol simpan draft. Karena sebelumnya saya sudah mengisi dan merasa ini sudah tepat sebelum saya membuat video ini. Jadi saya belum kumpulkan kebutuhan untuk membuat video ini. Baik Bapak Ibu, karena saya merasa sudah tepat, saya akan kumpulkan dokumen refleksi tindak lanjut saya untuk nantinya dinilai oleh kepala sekolah atau atasan sehingga nanti progresnya mencapai 100%. Nah, nanti setelah dinilai oleh atasan, progres praktik kinerja kita akan mencapai 100%. Baik, saya akan klik kumpulkan. Ada pemberitahuan, kumpulkan dokumen. Anda dapat ubah isi dokumen jika diperlukan selama belum dinilai oleh atasan. Nah, kita masih bisa mengubahnya nanti selama kepala sekolah belum menilai. Silakan cek. Klik. Saya mengerti bahwa isi dokumen dapat diubah selama belum dinilai. Kita diberitahu 2 kali agar kita tidak buru-buru dan kurang teliti dalam mengumpulkan dokumen. Karena saya rasa saya sudah teliti, maka saya akan klik kumpulkan. Baik Bapak Ibu, berhasil kumpulkan dokumen. Kita lihat, ya di sini sudah berubah. Kalau mau mengubah bisa klik tombol ubah ini. Jika lanjut ubah, dokumen akan menjadi draft dan harus dikumpulkan ulang. Nah, jika Bapak Ibu merasa perlu ada perubahan, bisa melanjutkan ubah. Namun karena saya rasa tidak perlu ada perubahan, saya tidak perlu klik lanjut ubah, saya kembali saja. Jika ingin melihat rinciannya, boleh klik tombol cek rincian. Nah, isian kita bisa dilihat namun tidak bisa diedit. Baik, saya akan kembali ke pengelolaan kinerja saya. Nah, di sini saya sudah mengisi namun masih 75% karena belum dinilai oleh atasan. Nanti setelah dinilai oleh atasan, maka ini akan otomatis menjadi 100%. Dan pekerjaan kita sebagai guru di praktik kinerja ini sudah selesai. Untuk yang lain, yang belum mengumpulkan dokumen pengembangan kompetensi dan tugas tambahan, silakan kerjakan yang ini. Kemudian nanti apabila sudah 100% di praktik kinerja, maka tidak ada lagi yang kita kerja di praktik kinerja. Sisa pengembangan kompetensi dan tugas tambahan. Baik Bapak Ibu, untuk video kali ini saya rasa cukup. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat dimengerti. Nanti kita akan bertemu kembali di video-video selanjutnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa.